Kali ini saya akan membahas khusus tentang meruqyahkan anak. Baik apakah karena itu perilaku aneh yang terjadi pada anak, apakah anak nakal, atau anak yang diganggu oleh jin, atau bahkan disihir, disantet, atau dipelet oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Saksikan terus di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Sahabat semua, di ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, saya mendapati banyak pasien yang datang, baik itu untuk pengobatan herbal, baik itu berbekam ataupun ruqyah. Pada kesempatan kali ini saya secara khusus akan membahas tentang cara meruqyahkan anak kita. Baik apakah anak itu terkena gangguan jin atau secara psikolog, ataupun pengobatan yang bisa kita lakukan dengan pengobatan herbal ataupun dengan berbekam. Nah, dari beberapa kasus yang saya tangani terhadap masalah anak ini, seperti ada anak yang saya mendapati anak ini tiba-tiba saja berpikiran aneh. Anehnya bagaimana? Contohnya, dia katanya sudah sering pergi ke surga, atau dia berteman dengan malaikat, atau ia adalah imam agama baru. Jadi intinya adalah semacam anak stres ataupun bermasalah karena ia mendapati aliran-aliran baru atau aliran sesat. Sahabat semua, kunci jawaban dari permasalahan ini adalah tentang masalah psikolog, karena dalam ruqyah kita juga akan menitik beratkan terhadap permasalahan psikolog seseorang. Jadi jin dan setan dapat mengganggu seseorang karena adanya down atau depresi atau tekanan yang terjadi pada seseorang, sehingga seseorang jika mendapati tekanan, depresi ataupun terganggu dari jiwa dan mentalnya, maka jin atau setan akan dengan mudah leluasa mengganggu orang tersebut. Begitu juga dengan seseorang yang makan makanan yang buruk, makan makanan yang tidak sehat, maka peluang jin memasuki dirinya akan lebih besar, sehingga dia dengan mudah mengkontrol manusia yang makan makanan sembarangan, makanan yang tidak sehat, seperti terlalu banyak makan gula, makan minyak, atau yang tidak sehat seperti orang Minang sering makan kikil, makan babe, makan usus, dan makanan-makanan yang tidak sehat seperti ini, atau makanan berpenyedap, berpengawet, berperwarna, dan makanan-makanan olahan-olahan yang tidak sehat. Kalau sering orang mengkonsumsi ini, menyebabkan tubuhnya jadi rusak. Nah, jin sangat mudah memasuki orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sunnah ini. Nah, kebalikannya, agar kita tidak mudah diganggu oleh jin adalah kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah, seperti makan kurma, habatus sauda, madu, air zam-zam, zaitun, dan seterusnya. Lalu makan buah dan sayur. Ini adalah makanan-makanan yang tidak disenangi oleh jin dan setan. Sehingganya cobalah sahabat, rasakanlah, kalau makanan kita jaga, insya Allah itu akan langsung berpengaruh dengan pola ibadah kita. Kalau makanan kita buruk, itu akan mempengaruhi dengan pola ibadah kita. Begitu juga dengan seseorang yang akan diruqyahkan. Biasanya sahabat, sebelum seseorang diruqyahkan, saya akan menanyakan dua hal ini. Yang pertama, masalah perut atau makanan yang ia makan. Yang kedua adalah lingkungan yang mempengaruhi pemikirannya. Seperti anak yang saya ruqyah pada saat itu, ia seperti mendapat aliran sesat, atau tiba-tiba seperti orang gila atau stres. Nah, setelah saya pelajari kehidupan rumah tangganya, sahabat,
ternyata orang tuanya atau si ayah adalah seorang yang sangat kasar, suka memukul anaknya. Anak perempuan ini suka dipukul oleh ayahnya, suka dihajarnya, suka ditempelengnya. Nah, ini menyebabkan anak ini jadi stres, sehingga terbeban pikiran, lambat laun jin akan menguasai dirinya. Bagaimana cara meruqyahkan anak seperti ini? Insya Allah sahabat, seluruh kejadian dalam kehidupan manusia bisa diruqyahkan. Sifat jahat anak bisa diruqyahkan. Suami yang bermasalah bisa diruqyahkan. Istri yang bermasalah bisa diruqyahkan. Apa dasarnya? Dasarnya sahabat, seperti sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Cobalah, beliau adalah seorang yang menentang agama Islam. Bahkan beliau termasuk orang yang getol memusuhi agama Islam. Apa yang terjadi kepada Umar bin Khattab ketika dibacakan Al-Quran? 180 derajat Umar bin Khattab berubah menjadi pembela agama, menjadi orang yang mau berjihad, mengorbankan seluruh harta dan jiwanya untuk agama, karena ia sudah tersentuh Al-Quran. Jadi sahabat, seandainya ada anak kita nakal, anak kita sakit, anak kita bermasalah, subhanallah, Al-Quran adalah puncak dari pengobatan, puncak dari seluruh pengobatan. Saya senantiasa menyampaikan bahwa cerita sahabat yang meruqyahkan air putih dengan 7 kali Al-Fatihah bisa menyembuhkan seseorang yang terkena gigitan hewan berbisa yang dahsyat, bahkan hampir menyebabkan kematian. Lalu diberikan segelas air putih yang dibacakan Al-Fatihah 7 kali, alhamdulillah sakit yang diderita oleh si pasien ini karena digigit oleh hewan berbisa segera sembuh. Nah, apalagi sahabat cuma sekedar sakit demam, flu, atau pusing, atau mual muntah, insya Allah akan lebih mudah lagi disembuhkan oleh air yang dibacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Begitu juga dengan sifat-sifat atau penyakit-penyakit lain, insya Allah dengan mudah kita sembuhkan dengan ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Tinggal sahabat adalah keyakinan kita bahwa Al-Quran benar-benar sebagai penyembuh, solusi dari segala permasalahan manusia. Umar bin Khattab dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat, alhamdulillah sifatnya berubah. Begitu juga dengan anak kita yang nakal, sering-sering bacakan Al-Fatihah, sering-sering bacakan Al-Quran kepada dirinya, baik itu secara sadar ataupun tidak. Pamannya dia sedang duduk, lalu kita bacakan Al-Quran di dekatnya. Di rumah bisa juga kita putarkan murotal sehingga anak ini terus berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan ragu, jangan ada perasaan tidak mampu bahwa anak yang nakal ini insya Allah kalau senantiasa diberikan interaksi dengan Al-Quran, maka insya Allah anak ini akan berubah. Jangan ragu sahabat bahwa Al-Quran dapat merubah anak yang nakal, Al-Quran dapat merubah sifat suami yang kasar. Nah, orang tua tadi yang ketika saya ketahui bahwa ayahnya sangat kasar, saya menasihati ayahnya agar yang pertama kali diruqyah adalah ayahnya terlebih dahulu. Ayahnya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia harus banyak meruqyahkan dirinya, membaca Al-Quran untuk dirinya agar sifat kasarnya ini segera berubah. Nah, selanjutnya kalau memang ayahnya sudah berubah, maka saatnya lah ayahnya meruqyahkan anaknya. Meruqyahkannya dengan cara membacakan Al-Quran sesering mungkin, membacakan ayat-ayat ruqyah sesering mungkin di dekat anaknya. Nah, psikolog juga berpengaruh. Umpamanya saya sampaikan kepada orang tua ini, ayah ini, sudah berapa tahun bapak bersifat seperti ini, kurang komunikasi dengan anak, kurang mengajak anak diskusi, kurang mengajak anak bermain bersama, kurang mengajak anak jalan-jalan, kurang memberikan hadiah kepada anak, kurang memijit anak ini walaupun dia sudah besar. Bolehlah sekali-sekali kita bantu ya memijit, karena umpamanya sakit kepala, sakit pinggang, kita bacakan Al-Fatihah. Intinya adalah komunikasi antara si ayah dengan anak, komunikasi orang tua dengan anak, atau mengajak anak jalan-jalan, mengajak anak bermain, insya Allah ini akan mempengaruhi dirinya. Nah, ada yang bertanya, anaknya
cenderung diam, anaknya cenderung mengurung diri, tidak mau berkomunikasi dengan si orang tua. Nah sahabat, sebelum ayahnya meruqyahkan, saran saya adalah bangun komunikasi terlebih dahulu. Karena setahu saya anak yang pendiam, yang mengurung diri ini tidak mau diruqyahkan oleh orang tuanya karena ia merasa tidak perlu atau bukan itu inti permasalahannya. Nah, saya sarankan agar si orang tua ini terlebih dahulu memperbaiki hubungan dengan anaknya. Apakah dulu ayahnya ini kurang komunikasi dengan anaknya, kurang ada bercanda, kurang ada bermain, kurang ayahnya mentraktir anaknya makan, tidak mau membantu anaknya ketika ada masalah, umpamanya lagi pusing, tidak mau ayahnya memijitkan anaknya atau membantu melipatkan kain anaknya, berkasih sayang dengan anaknya, sehingga tiba-tiba saja anaknya merasa sudah full, sudah penuh, depresi, sehingga ia tidak lagi bagus komunikasi dengan anak. Nah, agar ruqyah ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, perbaiki terlebih dahulu komunikasi orang tua dengan anak. Munculkan kedekatan dengan anak dan sadarkan anak bahwa ia sedang diganggu oleh jin, sedang diganggu oleh setan, sehingga menyebabkan dirinya tertutup. Setan ini mencoba menutupi hatinya, mengganggu pemikirannya, membuat ia galau, membuat ia panik, membuat ia depresi. Nah, bagaimana cara menghilangkan gangguan setan yang menempel di hati dan pikiran anak ini? Dengan cara ruqyah. Nah, bagaimana bisa setan ini akan pergi dari gangguan, dari mengganggu anak ini kalau si anak ini tidak mau diruqyah? Nah, jalan keluar pertama yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi orang tua terlebih dahulu dengan anak, supaya anak ini sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Nah, kalau ia sadar apa yang ia lakukan salah dan ia merasa susah mengendalikan emosi, susah mengendalikan perasaannya, nah setelah ia sadar, maka si orang tua tawarkan kepada anaknya, bagaimana kalau ayah bantu meruqyahkan anak, dengan syarat bangun terlebih dahulu komunikasi dengan anak. Nah, ketika anak sudah pasrah, sadar dia ingin berobat dari permasalahannya, dari sakit hatinya, dari sakit jiwanya, dari sakit pemikirannya, lalu kita bantu meruqyahkan, insya Allah ini akan segera sembuh. Dan seperti ayah yang anaknya depresi tadi, yang ketika tahu bahwa ayahnya sering berlaku kasar kepada anaknya, saya tanya sudah berapa tahun ayahnya berperilaku seperti ini, katanya sudah puluhan tahun. Nah, puluhan tahun anak ini menderita karena perlakuan ayahnya, maka jangan walaupun Al-Quran itu adalah penyembuh, jangan pula kita meminta instan. Dia sudah puluhan tahun menyiksa anaknya dengan sifat kasarnya, lalu dia berharap anaknya sembuh sehari dua hari. Ini butuh proses, sahabat. Nah, begitu juga dengan seandainya ada anak yang tiba-tiba saja diam, tidak mau berbicara dengan ayahnya, dengan orang tuanya, sebagaimana pasien yang coba menghubungi ruang sehat Masjid Taqwa Negeri Talawi, anaknya tidak mau diajak berkomunikasi, cenderung mengurung diri, seperti ada masalah dendam atau marah kepada orang tuanya. Saya menyarankan perbaiki komunikasi terlebih dahulu, lalu setelah terbangun komunikasi, terbangun keakraban, lalu ruqyahkan. Dan yang penting adalah kesabaran agar Al-Quran ini benar-benar membersihkan karat, sekat yang ada dalam hatinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.